Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan bahas contoh soal uji one way ANOVA. Nah, di sini saya akan menggunakan software SPSS. Oke, teman-teman, langsung saja. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu nih syarat dari uji one way ANOVA ini. 1. Sampel berasal dari kelompok independen, yang artinya antara kelompok satu dengan yang lain itu tidak ada hubungannya ya. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorik. Jadi nanti yang variabel faktornya itu tidak berbentuk angka. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Nah, untuk mengecek data itu berdistribusi normal atau tidak, nah setelah dihitung di SPSS, kita lihat kalau nilai signifikannya lebih dari 0,05 itu berdistribusi normal. Maka nanti kita bisa lanjut uji ANOVA. Yang keempat, variabel antar kelompok harus homogen. Nah, bagaimana nih melihat variabel antar kelompok ini homogen atau bisa dibilang sama ya? Nah, berarti kita lihat nanti nilai signya itu harus lebih dari 0,05. Oke ya, nanti kita bisa lihat nih nomor 3 dan nomor 4. Nah, kita langsung aja ke soalnya nih. Contoh soal, catat amal Ramadan per 10 hari. Lalu uji apakah ada pengaruh keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir terhadap amalan ibadah. Amalannya itu adalah tadarus Al-Quran. Nanti datanya itu dalam bentuk jumlah ayat. Oke ya teman-teman. Setelah ini kita bisa nih buat hipotesisnya. Jadi H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, 10 hari tengah, dan akhir. H1, terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, tengah, dan akhir. Oke, jika sudah membuat hipotesis, kita lihat nih teman-teman. Nanti kita dasar pengambilan keputusannya itu, kalau H0 diterima, nilai signifikannya harus lebih dari 0,05. Kalau H0 ditolak, nilai signifikannya harus kurang dari 0,05. Nanti bisa kita lihat di SPSS-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja nih. Ada datanya kayak gini kan. Misalnya amalan tadarus si A. Ini dalam ayat ya. 10 hari pertama 100, 120 dan seterusnya. 10 hari kedua ini dan 10 hari ketiga ada seperti ini. Setelah itu kita ke Excel teman-teman. Nah, kayak gini kan. Ini datanya. Nah, teman-teman saya sarankan teman-teman mengolah data terlebih dahulu di Excel ya. Nanti seperti ini kan bentuknya. Nah, setelah seperti ini, karena kita menggunakan one way ANOVA, teman-teman harus bisa merubahnya ke bentuk kayak gini. Nah, minggu ke-1 ada 10, minggu kedua ada 10, minggu ketiga ada 10 nih. Tinggal di copy aja ya teman-teman. Nah, ini nanti di copy. Sini kan. Dan seterusnya. Nah, teman-teman definisikan nih, misalnya 1 ini 10 pertama, 2 ini 10 kedua, 3 ini 10 ketiga, gitu ya. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini datanya, biar nanti kita tinggal dikopas aja nih data ini ke SPSS, kayak gitu ya. Oke, jika teman-teman sudah paham untuk mengolah di Excel-nya, kita langsung saja ke SPSS-nya ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah ketampilan awal dari SPSS. Nah, teman-teman kita ke variable view ya. Variable view. Nah, di sini ada name, type, sama dan seterusnya ya. Kita langsung saja yang pertama ini kita deklarasikan variabelnya misalnya X ya. X ini untuk yang variabel faktornya. Berarti yang berbentuk non-metrik ya. Nah, di sini tipenya numerik dan bisa ubah desimalnya 0 aja. Nah, labelnya kita namakan minggu ke.
Nah, kemudian value-nya kita ganti nih teman-teman, sesuai yang tadi kita olah di Excel. Misalnya 1 itu tadi kan 10 pertama. Kita add 2, 10 kedua. Kemudian yang ketiga itu 10 ketiga ya. Tinggal add dan oke, gitu ya. Dan yang lainnya kita biarkan saja. Kemudian ada nih yang kedua Y. Y ini kita nolkan aja semua dan kita labelnya kasih ayat ya. Kemudian yang lainnya kita biarkan saja. Nah, kalau udah seperti ini, udah beres. Kita ke data view, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada X, ada Y kan. Nah, fungsi dari yang Excel tadi tinggal kita kopas langsung paste ke sini gitu ya, biar cepat. Kita ke Excel lagi. Nah, ini nih, kita copy aja, teman-teman. Nah, sampai sini ya. Klik kanan, kemudian copy, lalu balik lagi ke SPSS, dan kita paste aja langsung. Nah, ini ya teman-teman, datanya udah kita olah nih sampai sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat, pertama kan kita harus uji dulu nih, data ini berdistribusi normal atau enggak sih ya. Nah, berarti kita ke Analyze, kemudian kita ke Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, seperti yang tadi teman-teman, di sini ada Dependent List sama Factor List ya. Nah, berarti kan yang faktor ini tadi kita tahu, yang non-metric ya, berarti yang minggu ke dong. Oke, kemudian yang ayatnya kita ke Dependent List. Nah, setelah ini kita ke plots, kemudian kita ke normality plot with test, ya kan? Oke, langsung kita klik oke aja, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita ke ini nih, test of normality, karena kan kita harus tahu dulu bahwa data itu berdistribusi normal atau tidak kan. Nah, kita lihat teman-teman, untuk data ini dikatakan berdistribusi normal, tadi udah kita tulis ya bahwa nilai signya itu harus lebih dari 0,05 ya. Nah, tapi kita lihat di sini ada Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Whorf. Nah, di sini apa nih bedanya gitu. Jadi kalau datanya itu kurang dari 50, kita bisa ke yang ini nih, Sapir-Whorf. Tapi kalau datanya lebih dari 50, teman-teman bisa fokus ke Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Karena di sini ada datanya nih, ada 10 nih, berarti kita ke Sapir-Whorf ya. Lihat nih nilai signya. Ada 0,449, 0,781, 0,585 ya. Nah, kita tahu bahwa nilai sig ini lebih dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Oke, berarti kita bisa lanjut nih. Kita ke SPSS lagi. Nah, oke teman-teman. Setelah kita uji bahwa data itu berdistribusi normal, kita ke syarat berikutnya, yaitu variansnya itu harus sama ya, atau homogen. Nah, gimana caranya? Kita ke Analyze, kemudian kita compare means, one way ANOVA. Nah, untuk minggu ke, kita ke faktor, kayak tadi ya, ayatnya ke Dependent List. Nah, kemudian kita ke option, teman-teman. Setelah itu, homogeneity of variant test. Kita continue, lalu kita oke ya. Nah, kita lihat teman-teman ke, nah ini ya, test of homogeneity variance. Kita lihat di sini. Untuk nilai signifikannya kan 0,441 nih, berarti dia ini kan lebih dari 0,05. Artinya apa? Ya, artinya berarti variance ini adalah homogen atau bisa dibilang sama ya. Nah, teman-teman, kita sudah memenuhi syarat ya. Nah, berarti tadi
datanya berdistribusi normal, kemudian variansnya sama atau homogen. Nah, bisa nih kita uji ANOVA-nya ya. Nah, kita lihat teman-teman. Kita fokus ke nilai sig-nya. Di sini sig-nya itu 0,033. Artinya apa? Artinya 0,03 ini berarti kan kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak dong. Ya enggak? Nah, jika H0 ditolak, berarti artinya H1 diterima. Apa tuh yang tadi? Nah, terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, tengah, dan akhir gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwa uji one way ANOVA ini hanya mendeskripsikan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, tengah, dan akhir gitu ya. Jadi secara umumnya ya dia ada gitu perbedaannya. Tapi kalau teman-teman ingin melihat perbedaan dari 10 pertama ke tengah, tengah ke akhir, 10 pertama ke akhir, akhir ke tengah gitu kan. Nah, kita menggunakan uji lanjut teman-teman. Ayo ya kita uji lanjut dulu. Nah, di sini kita ke data lagi ya. Nah, untuk uji lanjutnya kita analyze, kemudian compare mean sama ya one way ANOVA. Kemudian kita ke post hoc teman-teman. Nah, kita lihat karena di sini ada dua kategori ya, equal variance assumpted dan equal variance not assumpted. Nah, karena kita ini variannya sama, berarti kita fokus ke sini kan. Nah, kalau variannya beda, berarti kita ke sini teman-teman. Nah, untuk datanya itu kan kita kurang dari 30 ya, berarti kita menggunakan ini. Benferoni, tapi kalau nanti lebih bisa nih kita gunakan 2K. Kita continue teman-teman, kemudian klik OK. Nah, kita fokus ke ini ya. Nah, cara bacanya gimana teman-teman? Kita lihat nih nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata gitu ya. Jadi ada pengaruhnya gitu. Nah, tapi bisa juga teman-teman lihat di mean difference di sini ya. Nah, kita lihat yang ada bintangnya teman-teman. Nah, berarti kan yang ada bintangnya itu yang ini sama yang ini aja kan. Berarti artinya apa? 10 pertama ke 10 ketiga itu terdapat perbedaan rata-rata. Tetapi 10 kedua ke pertama nggak ada. Ini kan nggak ada bintangnya. 10 kedua ketiga nggak ada nih. Tapi kalau 10 ketiga ke pertama ada gitu. 10 ketiga ke kedua nggak ada ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, berarti dari sini kita dapat simpulkan nih teman-teman. Kita lihat soalnya. Nah, berarti terdapat nih keutamaan dari 10 hari pertama ke 10 hari kedua. Tapi kalau 10 hari kedua ke 10 hari terakhirnya itu tidak ada ya. Hanya dari 10 hari pertama ke 10 terakhir itu ada gitu. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.